Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kita selanjutnya, masih dalam pengantar dinamika fluida ya, yaitu tentang satu persamaan lagi yang digunakan dalam analisis dinamika fluida, yaitu persamaan momentum. Nah, persamaan momentum ini terdiri dari dua, nanti ada linear momentum atau momentum linear dan momentum angular. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan momentum linear. Persamaan momentum linear saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi untuk mengingatkan saja saya akan review. Jadi kalau di pengantar dinamika itu ada hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi, dan turunan persamaannya ada persamaan Bernoulli. Kemudian sekarang adalah persamaan momentum, atau pada bahasan kali ini adalah persamaan linear momentum. Yang kesemuanya itu, yang tiga persamaan itu sering kali kita gunakan tidak hanya satu dalam suatu problem, tapi keseluruhan persamaan itu harus kita kombinasi untuk menyelesaikan analisis kita terhadap suatu sistem aliran. Nah, persamaan linear momentum itu kan sebenarnya sudah sering didengar dan dipelajari, harusnya di fisika ini sudah didapat bahwa maksudnya adalah ini berkaitan dengan momentum yang dimiliki suatu objek. Nah, jadi dalam fisika objek itu memiliki momentum itu ketika dia memiliki massa dan kecepatan. Nah, pada slide ini terlihat bahwa ketika kita mengkombinasikan persamaan atau hukum kedua Newton, kemudian dengan definisi bahwa percepatan itu kan adalah perubahan waktu dibagi dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu atau dv per dt. Nah, maka diperoleh ternyata ketika mendefinisikan percepatan ini adalah kecepatan dibagi waktu, ternyata diperoleh bahwa gaya itu sama dengan perubahan momentum. Nah, ini sangat berguna dalam analisis mekanika fluida, karena dalam mekanika fluida dalam suatu dalam aliran, aliran dalam dinamika fluida itu ada massa, jadi tentu aliran itu memiliki massa dan dia memiliki kecepatan. Jadi ketika kita mengetahui massa suatu aliran, kemudian kita mengetahui kecepatan suatu aliran, maka kita bisa mengetahui gaya yang terjadi yang ditimbulkan oleh aliran tersebut. Nah, contoh yang paling sederhana, jadi kalau ada sebuah benda gitu ya, massa, kemudian kecepatan awalnya itu dia dalam diam gitu ya, V1 gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada gaya gitu mendorong dia, kemudian dia bergerak menjadi ada kecepatan V2, dia punya kecepatan. Nah, dengan mengetahui perbedaan kecepatan ini, tentu saja massanya konstan gitu ya. Jadi massanya konstan, V1 dan V2 ini ada perbedaan, maka kita bisa menghitung gaya dari gaya yang menyebabkan perubahan momentum dalam benda atau dalam aliran kalau kita terapkan dalam aliran fluida. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kemarin persamaan-persamaan sebelum persamaan linear momentum itu adalah untuk menganalisis suatu titik ke titik yang lain di dalam suatu aliran. Nah, sekarang itu momentum linear itu adalah digunakan untuk menghitung berapa gaya yang diterima oleh misal katakanlah sistem perpipaan oleh karena adanya aliran gitu ya. Contoh ada aliran, ada pipa gitu ya, ada aliran di sini, kemudian ada sambungan gitu ya. Nah, berapa gaya yang diberikan oleh aliran fluida ini disebabkan ada massa dan kecepatan fluida yang diberikan di sini. Maka ini menentukan seberapa besar gaya yang harus ada untuk menahan
sistem ini gitu. Biar tidak roboh dan lain sebagainya, atau biar misal kalau di sini sambungan, biar sambungan itu tidak terbuka. Nah, itu prinsipnya. Jadi hukum momentum linear itu adalah untuk menentukan gaya yang disebabkan oleh aliran. Nah, karena aliran itu memiliki massa dan kecepatan. Nah, ini secara umum tidak hanya di aliran fluida, tapi juga di objek-objek kaku, biasanya seperti bola dan lain sebagainya. Yang penting dia itu adalah suatu benda memiliki massa, kemudian memiliki kecepatan. Nah, persamaan umumnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau diterapkan kepada aliran fluida, aliran fluida maka akan kurang lebih seperti ini. Jadi di mana jumlah gaya itu sama dengan perubahan momentum dari suatu sistem aliran. Nah, dalam aliran itu tentu saja ini tidak usah bingung. Jadi yang suku pertama ini adalah laju perubahan momentum dalam kontrol volume, gitu ya. Nah, ini rho V ini kan adalah massa, gitu ya. Massa dikali dengan kecepatan. Begitu juga yang ini. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan linear momentum dalam aliran fluida. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah nah, untuk beberapa bahasa nanti kita lebih spesifik untuk materi awal mekanika fluida itu kita selalu membahas yang namanya aliran fluida yang tak mampu mampat atau kemudian yang steady flow. Nah, untuk steady flow maka persamaan itu lebih sederhana lagi. Nah, karena memang hampir semua peralatan teknik itu bekerja dalam aliran steady, gitu, aliran yang konstan. Maka persamaan yang tadi itu berubah menjadi ini. Jadi jumlah gaya itu sama dengan momentum yang melewati sistem tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, nah seperti kita ketahui bahwa kalau sebuah aliran, kalau ada aliran gitu ya dalam pipa gitu. Nah, seperti kita sudah bahas dari awal bahwa di dinding pipa itu kecepatannya 0. Itu kondisinya kita sebut dalam mekanika fluida no slip condition, gitu ya. Nah, ini disebabkan karena ada faktor gesekan atau viskositas. Maka profil kecepatan dalam pipa itu akan jadi seperti ini. Nah, artinya di tengah pipa menjadi maksimal, kemudian kecepatan minimal atau nolnya di dinding pipa. Nah, oleh karena itu diberikanlah sebuah koreksi gitu ya untuk membuat hitungan lebih akurat, maka diberikan istilahnya faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini adalah sebuah konstanta agar perhitungan itu lebih akurat. Nah, ternyata faktor koreksi itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi kalau kita punya sebuah sistem aliran, kemudian kita tahu luasan pipa yang dilewati, kemudian kecepatan rata-rata kita ketahui, maka faktor beta ini atau koreksi konstanta faktor koreksi ini bisa kita hitung. Nah, contoh perhitungan seperti ini. Jadi kalau kita punya sebuah profil aliran seperti ini, V sama dengan 2V rata-rata dalam kurung 1 min R kuadrat per R kuadrat. Maka ternyata konstantanya yang harus kita include-kan dalam perhitungan itu adalah 4/3. Jadi nilai beta itu 4/3. Nah, lalu kemudian rumus jadinya, rumus yang akan kita pakai itu adalah ini. Jadi yang harus diingat itu adalah bahwa jumlah gaya itu sama dengan laju perubahan momentum. Nah, kalau satu inlet dan satu outlet. Nah, kalau banyak jadi kalau sebuah sistem itu ternyata inletnya lebih dari satu atau outletnya lebih dari satu, maka kita gunakan yang ini. Nah,
di beberapa buku atau di beberapa literatur mungkin nanti ada yang rumus seperti ini tapi tidak memasukkan beta gitu ya, tidak masukkan beta. Nah, itu karena memang ketika beta seperti yang saya katakan tadi bahwa beta ini adalah konstanta untuk membuat perhitungan lebih akurat. Nah, ternyata ketika dalam praktisnya mempertimbangkan beta atau memasukkan beta dalam persamaan itu hasil perhitungan kita itu tidak signifikan gitu. Jadi perbedaannya sangat kecil gitu. Ya, oleh karena itu beberapa literasi atau beberapa buku banyak yang tidak menginkludkan beta dalam perhitungan karena hasilnya nanti ya tidak jauh berbeda gitu. Nah, tapi sebagai pengetahuan, Anda itu sebagai akademisi, sebagai ilmuwan gitu ya, atau sebagai paling tidak sebagai calon ilmuwan itu harus tahu bahwa jika tidak menginkludkan beta itu berarti kita membiarkan error tapi kecil gitu ya. Karena peristiwa adanya perbedaan kecepatan dalam pipa tersebut. Nah, oke. Nah, ini adalah rumus yang harus apa yang selalu kita akan gunakan dalam perhitungan atau analisis sebuah sistem fluida. Ini juga nanti akan digunakan ketika menganalisis misal untuk menganalisis bentuk yang tepat dalam desain turbin Pelton kan Pelton itu kan berkaitan dengan impuls gitu ya. Jadi ada massa fluida, kemudian ada kecepatan fluida. Nah, kemudian itu dasar teorinya, jadi konsepnya seperti itu. Loh, bagaimana penggunaannya dalam problem gitu ya, atau dalam suatu contoh soal. Jadi di sini ada sebuah soal gitu ya. Jadi ada sebuah sambungan digunakan untuk membelokkan sebuah aliran, membelokkan aliran dengan lajunya itu diketahui. Lajunya itu adalah m dot bukan m besar ya. Di laju aliran massa itu m kecil, di ada m dot sama dengan 14 kg per detik. Kemudian dari aliran yang horizontal awalnya itu menanjak menjadi 30 derajat kemiringannya. Jadi kita tulis saja, kita namai sudutnya sebagai sudut theta gitu ya. 30 derajat. Kemudian nah, ternyata keluarnya ini itu adalah langsung ke atmosfer. Langsung ke atmosfer. Kemudian selanjutnya adalah, maka bisa kita katakan P2 itu berarti P atmosfer. Nah, kemudian selanjutnya itu ada, nah diberikan data bahwa inlet dari sambungan ini adalah sebesar 113 cm. Nah, kemudian selanjutnya luasan penampang outletnya itu adalah, kita katakan ini A1, kemudian ini A2, itu adalah 7 cm. Nah, kemudian, data selanjutnya adalah perbedaan ketinggian ya. Perbedaan ketinggian antara inlet dan outlet itu adalah kita tuliskan H atau Z ya. H sama dengan 30 cm. Nah, jadi dalam penyelesaian soal itu usahakan menulis dulu apa yang diketahui. Nah, itu maksudnya mengkomunikasikan apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Ini ketika saya memeriksanya, jadi ketika saya mengkoreksi itu akan lebih mudah gitu, dan agar saya juga paham Anda mengerti atau tidak dengan jawaban Anda. Ya, harus komunikatif. Nah, kemudian setelah menulis data yang diketahui, tentu kita akan menulis apa yang ditanyakan soal. Nah, di sini nomor A itu yang ditanya adalah the gauge pressure atau tekanan ukur pada inlet. Jadi yang ditanya dari P2 dengan tekanan atmosfer. Jadi
ibaratnya ini adalah ada aliran ini ya, ada aliran pipa gitu ya. Tentu ini bukan atmosfer ya, tidak terbuka ke atmosfer pipa gitu ya, dari suatu sumber gitu. Lalu kemudian disambungkan sebuah sambungan yang membelokkan aliran tersebut. Nah, sekarang ditanya adalah tekanan di titik 1. Ditanya adalah P1 ternyata. Yang ditanya adalah P1. Kemudian yang kedua itu adalah, nah ini yang kedua adalah gaya untuk yang diperlukan untuk menahan posisi sambungan ini gitu ya. Mungkin dibuat penahan berapa gitu, atau sambungan di sini, sambungan untuk menahan biasanya misal mungkin lem atau baut-baut penahan di sini. Jadi kekuatan penahannya berapa gitu ya, agar sambungan ini tidak lepas gitu. Maka ditanya itu berarti gaya gitu ya, F, kita sebut saja F. Nah, biasanya dalam soal gitu ya, dalam soal itu walaupun ini materinya adalah materi persamaan momentum, tapi kita butuh pengetahuan sebelumnya untuk menentukan P misalnya. Untuk menentukan P1 itu kan adalah kita berarti membandingkan hubungan di titik 2 dan di titik 1, dan jelas itu kita tidak menggunakan persamaan momentum linier. Persamaan momentum linier itu akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor B. Maka mengerjakan soal itu tidak cukup satu persamaan gitu ya. Jadi kombinasi dari persamaan energi, persamaan kekekalan massa, kemudian turunan persamaan energi itu ada persamaan Bernoulli, kemudian ada lagi persamaan linear momentum, itu harus dikombinasikan tergantung soal. Nah, seperti ini kita harus pertimbangkan, apalagi misal kalau nanti ada dalam sistem aliran itu, dalam sistem kita itu ada misal katakanlah pompa atau ada turbin, maka Anda perlu mengambil persamaan energi. Nah, tapi di sini kan tidak ada gitu ya. Maka kita hanya butuh persamaan Bernoulli untuk menentukan P, untuk menentukan tekanan di titik 1. Selain persamaan Bernoulli, untuk menentukan kecepatan juga kita butuh persamaan kekekalan massa. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, V1 itu kan prinsipnya adalah untuk mencari kecepatan di titik 1 adalah menggunakan prinsip kekekalan massa untuk mengetahui kecepatan di satu. V1 sama dengan m dot per rho A1. Nah, maka didapatlah kecepatannya 1,24 meter per detik. V2 itu sama, laju aliran massa itu walaupun tadi outletnya berbeda gitu ya, outlet dan inletnya berbeda, tapi karena kita tahu bahwa hukum kekekalan massa itu menyatakan massa itu tidak pernah tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Artinya kalau massa yang masuk di inletnya itu segitu, yang pasti yang keluar di outletnya adalah segitu. Nah, ini dapatlah V1 sama dengan 1,24 meter per detik. Kemudian V2 didapat 20 meter per detik. Nah, sudah. Ini kita centang, kecepatannya sudah kita ketahui. Nah, tapi yang pertanyaan nomor A itu kan bukan V1, tapi itu rangkaian. Yang ditanya adalah P1, tekanan di titik 1. Nah, setelah kita ketemu kecepatan dengan prinsip kekekalan massa, kemudian kita gunakan prinsip atau persamaan Bernoulli sekarang untuk menentukan. Di persamaan Bernoulli kita tulis ulang untuk hubungan antara titik 1 dan titik 2. Nah, kita manipulasi sedikit, maka kita dapat P1 min P2. P1 min P atmosfer. Maka didapatlah itu nilainya P tekanan ukurnya, bukan tekanan absolut ya. Kalau tekanan absolutnya itu yang nggak usah dikurangi P atmosfer. Nah, ini karena yang diminta dalam soal adalah tekanan ukur, maka kita mengurangi dengan P atmosfer. Nah, tinggal dimasukkan data-data yang diketahui.
Berarti rho dan gravitasi. Nah, untuk rho dan gravitasi nanti di soal dimanapun ketika dalam soal itu tidak dinyatakan secara spesifik massa jenisnya berapa, kemudian gravitasinya berapa, maka Anda ambil nilai-nilai yang pada kondisi suhu lingkungan gitu ya. Misal, kalau air densitasnya itu adalah antara 1998 sampai 1000, jadi tinggal diambil saja berapa. Kemudian gravitasinya tentu yang kita ketahui adalah 9,81. Tidak perlu dicantumkan di soal pun, Anda langsung bisa menentukan angkanya sendiri. Nah, ini tadi setelah udah rho G sudah dapat, masukkan angkanya V2, V1 yang sudah kita cari tadi. 2G, Z2 min Z1 tadi H tadi. Z2 min Z1 ini adalah H gitu ya. Perbedaan itu. Nah, ini satuannya dalam meter. Satuannya dalam meter. Nah, nanti satuan tekanannya itu kalau hasil akhirnya itu dalam Pascal. Dalam Pascal. Nah, ini dirubah dalam dirubah dalam kilopascal atau kilonewton itu menjadi dibagi 1000 gitu ya. Hasilnya itu dibagi 1000. Nah, itu baru menentukan tekanan di titik satu. Dan Anda lihat bahwa untuk menentukan gaya, kita belum sama sekali menggunakan persamaan linear momentum. Ini persamaan kekekalan massa, ini persamaan Bernoulli. Nah, lalu baru selanjutnya untuk menentukan pertanyaan dari soal, untuk menentukan gaya yang terjadi atau gaya untuk menahan sambungan tersebut, barulah kita menggunakan bahasan kita hari ini, yaitu persamaan persamaan linear momentum atau persamaan momentum. Nah, di mana bentuk matematisnya seperti ini, bentuk dalam kata-katanya adalah mengatakan bahwa jumlah gaya pada suatu sistem atau pada suatu objek itu sama dengan jumlah momentum aliran yang masuk ke sistem tersebut dikurang dengan jumlah momentum yang keluar, di sistem tersebut. Nah, maka kalau kita perhatikan gambar di atas itu ya, kita anggap yang sumbu X positif itu yang ke kanan, gitu ya, sumbu X yang ke kiri itu negatif, sumbu Z yang ke atas itu positif, sumbu Z yang ke bawah itu adalah negatif. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah mana tadi? Nah, ini dia. Nah, berarti gaya FRX yang ingin dicari gitu kita itu ditambah dengan P1A1. P1A1 itu adalah ini gaya yang diakibatkan tekanan di titik 1. Itu P1A1. Kemudian sama dengan ini rumusnya. Rumusnya adalah beta tadi ya, beta m dot F2 cos theta min beta m dot V1. Kemudian FRZ itu sama dengan beta m dot V2 sin theta. Jadi ada gaya yang ke bawah, ini yang vertikal, bukan ke bawah ya, ke bawah atas maksudnya vertikal, ada yang gaya yang ke horizontal. Nah, karena adanya kemiringan tadi. Jadi kalau yang ke bawah itu adalah sin theta, yang ke horizontal itu adalah cos theta. Tergantung sudutnya yang di mana ya. Ini tidak selalu sin yang ke bawah, tidak selalu sin yang ke horizontal, bisa berubah tergantung sudut. Nah, lalu kemudian kita selesaikan untuk gaya yang horizontal. Penyelesaian gaya yang ke horizontal itu adalah FRX itu adalah beta dikali F2 cos theta min V1 min P1. Nah, biasanya beta ini kalau dalam soal itu ya, dalam soal itu tidak diberikan nilai betanya, itu nilai beta kayak faktor koreksi gitu ya. Bisa juga mengabaikan gitu ya. Tidak usah diperhitungkan betanya, tapi di sini dalam
buku ini diasumsikan atau diambil nilai betanya itu karena alirannya itu tidak disebutkan apakah dia itu turbulen dan laminer gitu ya, maka dianggap turbulen ya, aliran biasanya turbulen karena bisa dilihat kecepatannya juga cukup tinggi gitu ya. Maka diambillah asumsi nilai faktor koreksinya itu adalah 1,03. Jadi kalaupun Anda tidak menginkludkan ini, Anda kan lihat bahwa hasilnya perhitungan Anda itu tidak jauh berbeda dengan menginkludkan beta atau tidak menginkludkan beta. Maka diperoleh nilainya, nilai gaya yang ke horizontal itu adalah minus 20553 gitu ya, Newton. Kemudian gaya yang ke vertikal itu sebesar 144 Newton. Berarti gayanya minus ini menunjukkan dia itu gaya yang ke kiri gitu ya, dia harus ditahan. Kemudian 144 Newton itu adalah gaya yang ke atas. Arah gayanya itu ke atas. Nah, kemudian itu penerapannya, ini penerapan persamaan linear momentum. Kemudian yang terakhir, nah ini ada kasus yang sama gitu ya, kasus yang sama seperti tadi, tapi belokan sambungannya itu dibuat 180 derajat ya, dari sini ke sini. Nah, maka analisisnya tidak jauh berbeda gitu ya, kondisi-kondisinya dulu kondisi yang sama seperti tadi, di kecepatannya, tekanannya itu sama seperti tadi. Nah, yang dirubah di sini adalah kalau tadi ada kemiringan, di sini nggak ada kemiringan gitu ya, horizontal ke kanan, horizontal ke kiri. Maka tidak ada gaya yang vertikal, yang ada itu gaya horizontal. Gaya horizontal sebenarnya dijumlahkan FRX-nya itu adalah minus 2591. Jadi ya arahnya adalah ke kiri gitu ya. Maksudnya ke kiri itu adalah dia maksudnya ke kiri itu adalah bahwa kalau ini ada sambungan ya, ada sambungan pipa gitu ya, ada sambungan pipa. Berarti sambungan ini ingin melepas gitu ya, ingin terlepas dengan kekuatan 200. Ini sekitar misal kalau kita kilogramkan masanya ini kan tentu kurang lebih 260 kilogram ya. Berarti sambungan di sini harus benar-benar kuat gitu ya, untuk menahan 260 kilogram berat atau gaya sebesar 2591 agar sambungan ini tetap berada pada posisinya ya, atau tidak terlepas gitu. Nah, itu persamaan linear momentum, dan pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan membahas persamaan persamaan momentum angular gitu. Nah, tapi ini kan adalah pertemuan 7. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi setelah Ramadan gitu. Selama Ramadan ini atau libur Ramadan atau cuti bersama Lebaran itu tidak masuk ya. Jadi cukup ini adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran gitu ya. Sementara sebelum Lebaran. Sedikit saya informasikan lebih lanjut lagi di grup WA. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat stop recordnya ini.